Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami di sini Allah. Inna sesungguhnya kami Allah. Inna sesungguhnya kami Allah. A'toina memberikan siapa kami Allah. A'toina memberikan siapa kami Allah. Inna sesungguhnya kami. A'toina memberikan siapa kami Allah ka kepadamu ya Muhammad. Al-Kautsar pada telaga Kautsar, atau bimakna juga khairun kasir, kebaikan yang sangat banyak. Tapi telaga Kautsar atau khairun kasir, kebaikan yang sangat banyak. Dalam tafsir Jalalain, huwa naharun fil jannah. Huwa khawduhu taridu alaihi ummatuh. Jadi telaga Kautsar ini adalah dinamakan telaga di dalam surga yang akan didatangi oleh umatnya Nabi Muhammad, yang nanti orang-orang atau umatnya Rasulullah itu akan mendatanginya. Wal Kautsar yang dinamakan Al Kautsar juga al khairul kasir, kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak itu apa? Di sini adalah kebaikan daripada nubuwah atau kenabiannya Rasulullah, Quran, syafa'ah, wa nahwiya. Jadi Al Kautsar itu dalam tafsir Jalalain adalah satu itu telaga Kautsar yang ada di surga, yang nanti umatnya Rasulullah akan bisa menikmatinya nanti di surga. Yang kedua, Al Kautsar itu adalah al khairul kasir, kebaikan yang sangat banyak. Apa kebaikan yang sangat banyak itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah menjadi nabi. Allah mengutus Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah menganugerahkan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar dari Rasulullah untuk umatnya ini. Ini adalah khairul kasir, kebaikan yang sangat banyak. Fasholli, maka salatlah siapa kamu li rabbika, pada Tuhanmu. Maksudnya salat di sini adalah salat hari raya, salat Idul Nahr. Wanhar, dan berkorbanlah siapa kamu. Wanhar, dan berkorbanlah siapa kamu. Wanhar, dan berkorbanlah siapa kamu. Inna syani akahual abtar. Inna syani, sesungguhnya yang membencimu ya Muhammad. Inna syani, sesungguhnya yang membencimu ya Muhammad. Inna syani, sesungguhnya yang membencimu ya Muhammad. Huwa ya Huwa ya itu al-mubghid, yang membencimu ya Muhammad. Huwa ya inna syani tadi, inna syani'aka, inna syani atau al-mubghid, orang yang membencimu. Al-abtar itu terputus. Al-abtar itu terputus. Maksudnya terputus itu apa? Al-munqati an kulli khairin, yang terputus dari tiap-tiap kebaikan. Al-munqati an kulli khair, yang terputus dari tiap-tiap kebaikan.
awil munqati alikib, atau terputus juga dari akhirnya. Akibatnya, jadi dia tidak punya keberlangsungan. Tidak punya keberlangsungan, boleh juga dari keturunan atau boleh juga dari adat istiadatnya yang jahat itu. Dia akan terputus. Atau golongannya ya. Golongannya. Ini ayat diturunkan untuk ada orang kafir jahiliyah, As bin Wa'il, sama Nabi SAW abtar, karena dia mencibir Nabi dengan kata-kata Rasulullah ketika wafatnya putranya Al-Qasim. Itu Rasulullah berarti tidak punya keturunan, abtar, terputus. Muhammad terputus, tenang-tenang saja. Kalau Muhammad terputus artinya Muhammad tidak punya keturunan laki-laki. Tidak akan ada yang bisa melanjutkan perjuangannya Nabi. Tidak ada musuh kita lagi. Seolah-olah dia itu mengatakan seperti itu, bangga bahwa Rasulullah terputus daripada keturunannya, terputus yang melanjutkan perjuangannya. Ini kata-kata siapa? As bin Wa'il, nama As bin Wa'il. Faqala hal tadruna mal kausar, Rasulullah bersabda, hal tadruna mal kausar, apakah kamu tahu apa itu kausar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui ya Rasulullah. Jadi ini sikap para sahabat itu, tawaduknya para sahabat itu seperti itu. Jadi ditanya, apakah kalian tahu apa itu kausar? Kadang-kadang pertanyaan itu adalah sifatnya, kadang-kadang boleh juga si sahabat itu mungkin mengerti. Cuma kemudian bahasanya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Itu tawaduknya para sahabat. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, kausar itu adalah naharun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Kalian mencatatnya di sini. Jadi ini mencatat, umpamanya mencatat Arabnya kalian mungkin tidak sampai. Jadi langsung kalian catat penjelasannya saja. Rasulullah berkata kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu kausar? Maka jawab para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, gitu ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala huwa naharun a'tani rabbi azza wa jalla fil jannah. Rasulullah bersabda, kausar itu adalah suatu telaga yang diberikan aku dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Alaihi khairun kasir, yang di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang akan dikunjungi oleh umatku nanti. Yang akan umatku itu silih berganti untuk mengunjungi itu telaga kausar. Tapi di dalam keterangan itu dan aniyatu adatul kaukab, itu namanya wadah-wadahnya atau gelas-gelasnya atau gelas-gelas untuk minumnya itu sebilangan bintang-bintang yang ada di langit. Bintang di langit tahu enggak kamu? Ada yang tahu berapa banyak bintang-bintang di langit itu? Saking banyaknya. Jadi aniyatuhu adatul kawakib. Yang wadahnya itu nanti orang-orang yang mau minum di situ, wadahnya itu sangat banyak seperti bintang-bintang yang ada di langit. Tapi ada juga umatku yang takut, gemetar. Katanya ada gemetar. Saya ini layak apa enggak mau minum ini? Boleh apa tidak segala macam.
seolah-olah seperti itu, mungkin dia merasa banyak dosa atau dan sebagainya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rabbi innahu min ummati, ya Allah ini termasuk umatku ya Rasulullah. Maka akhirnya orang ini kemudian bisa menikmati telaga Kausar. Jadi ada orang yang ragu-ragu mau minum karena haibahnya, berkahnya, kehebatannya telaga Kausar itu. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Dan menurut fuqaha ahli tafsir juga bismillah di dalam Al-Kausar itu termasuk bagian daripada surat Al-Kausar. Jadi kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Jadi itu diturunkan bareng-bareng. Jadi basmalah dengan inna a'tainanya itu diturunkan bareng-bareng, tidak terputus. Jadi oleh karena itu kalau baca inna a'tainanya jangan sampai tidak membaca basmalah, ya, karena itu diturunkan bareng-bareng. Ini surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an, satu surat yang paling terpendek di dalam Al-Qur'an. Inna a'tainakal, berapa itu? Fasholli li rabbika inna syani, cuma 3 saja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titul kausar fa idan huwa nahrun yajri wa lam yashqa syaqqan wa idan hafatahu qubabul lu'lu' wa darabtu biyadi fi turbati fa idan miskun atfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya aku diberi telaga Kausar dan wa huwa naharun yajri, dan di situ adalah telaga yang mengalir, wala misuq syaqqan, dan kemudian di sisi-sisinya itu ada semua kubah-kubah yang daripada mutiara permata. Maka kemudian aku menepukan kepada debunya telaga Kausar itu. Ternyata debunya pun terbuat dari minyak misik yang harumnya luar biasa. Ana Aisyah diriwayatkan juga daripada Siti Aisyah. Ini bukan Rasulullah, tapi ini di Siti Aisyah. Di dalam Ibnu Katsir diterangkan, Siti Aisyah itu mengatakan begini. Qalat man ahabba ayyasma khariral kausar falyaj'al usbu'ai fi udhunayhi. Kata Siti Aisyah, kalau kamu ingin tahu gemuruhnya telaga Kausar, ini kata Siti Aisyah. Tapi riwayat ini ada yang mengatakan munqati, ada yang mengatakan, tapi ini dicatat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau kamu ingin tahu caranya telaga Kausar itu bagaimana, adakah telaga? Kamu tutup telinga kamu gini. Nah, kau tutup ya. Itu kamu akan mendengar suara gemuruh. Kau tutup gini. Itu kata Siti Aisyah, itu adalah bagian daripada suara gemuruhnya telaga Kausar. Suara gemuruhnya telaga. Dengar apa tidak? Kalau kau tutup gini kan ada suara gemuruh. Itu kata Siti Aisyah. Jadi manusia itu kan kita ini lahir, kita ini dari sorga. Manusia itu kan Nabi Adam dari sorga. Jadi kita ini sesungguhnya adalah keturunan orang yang menempati sorga. Jadi kalau ada orang kemudian di dunia karena kelakuannya, kejahatannya kemudian tidak masuk sorga, itu namanya orang celaka, ya. Kalau bisa kita ini nenek moyang kita berada di surga, kalau bisa kita juga nanti akan ke surga kembali. Paham apa paham? Karena kalau tanah air kita itu surga.
Karena Nabi kita apa itu orang tua kita, moyang kita Nabi Adam, Siti Hawa dari pernikahannya pun di dalam kita. Makanya kita ini masih, kamu rindu sama surga apa tidak? Rindu apa enggak? Orang rindu itu biasanya sudah pernah ke sana baru rindu. Umpamanya kamu pernah hidup di Arso. Kenapa kamu, aduh saya rindu kembali ke Arso, suasananya dan lain sebagainya dan sebagainya. Kenapa kamu rindu? Karena kamu pernah hidup di Arso. Kamu bisa enggak kamu, aduh ya saya kok rindu sekali ke Bunggo. Padahal kamu enggak pernah hidup di Bunggo. Bisa enggak kamu rindu ke Bunggo padahal kamu enggak pernah di Bunggo? Enggak pernah ya. Saya rindu sekali ke Taja. Enggak pernah kamu ke Taja. Bagaimana? Apa yang kau rindukan? Tidak pernah ke sana. Nah, kalau kita rindu ke surga, pantas. Karena moyang kita memang aslinya penduduk Paham apa paham? Jadi kalau kita kok tidak kembali ke surga, naudzubillah summa naudzu, itu namanya tersesat itu. Ya, itu namanya tersesat. Ibaratnya kamu mau balik ke Arso, perjalanannya itu kemudian kamu jalannya bukannya ke Arso tapi ke Bunggu, itu jalur arahnya itu berbeda. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala inna a'tainakal kausar. Kausar yang istimewa, yang luar biasa itu. Kemudian perintahnya Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu pada Tuhanmu. Dan sholat ini kama a'tanika al-khair, karena kamu sudah diberikan anugerah yang sangat banyak fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat juga ada telaga Kausar. Kamu di dunia ini anugerah Allah kepada kalian itu luar biasa. Kemarin dikatakan Nabiullah Daud alaihissalam, nikmat Allah diberikan kepada manusia itu ada yang kecil, ada yang besar. Nikmat yang kecil itu dikasih apa? Kita bisa menghirup oksigen. Kita bisa menghirup udara, yang oksigen ini yang kita butuhkan. Gratis oleh Allah. Ini nikmat paling kecil. Coba kamu bayangkan. Kalau kamu sakit di rumah sakit, kemudian kamu harus dibantu dengan oksigen yang pakai tabung-tabung oksigen, kamu harus bayar berapa itu per harinya? Mahal apa tidak itu? Mahal. Kamu harus bayar. Kita sekarang ini menghirup oksigen ini, udaranya Allah ini gratis. Betul apa betul? Ya Allah, ini nikmat yang paling kecil kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya ban, ngompa ban saja, ngompa ban yang ada di tempat-tempat itu kompa ban itu, bayar apa tidak? Padahal udara diambil dari mana? Udaranya siapa? Allah Subhanahu, mengelola miliknya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bayar. Ya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak kamu hebat ini udara oksigen ini? Kamu dicabut enggak bisa menghirup udara, enggak usah lama-lama. Wes aku enggak mau menerima pemberiannya Allah, wes setengah jam ya aku. Mati apa enggak kamu? Wes aku enggak mau saya menerima pemberian nikmatnya Allah udara. Setengah jam wes. Mati apa enggak kira-kira? Mati. Begitu pentingnya udara ini. Begitu pentingnya. Ini yang paling kecil. Yang paling terbesar adalah nikmat yang paling terbesar adalah biwiladati Rasulillah, dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ini nikmat, ya, ini nikmat. Maka setelah anugerah-anugerah yang sangat banyak ini, fasholli li rabbika. Maka sholatlah kamu dengan sholat yang kepada Tuhanmu, sholat yang ikhlas. Sebagaimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil la syarika lahu umirtu. Ini inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah,
wa nusuki ibadah-ibadahku ya Allah, nah salat wa nusuki, wa mahyaya hidupku ya Allah, wa mamati dan matiku ya Allah, lillahi rabbil. Ini ikrar yang terus kita ucapkan. Sesungguhnya ya Allah, inna sholati sholatku, wa nusuki ibadah-ibadahku, ibadah yang macam-macam, ibadah wajib kita, sunnah kita, apapun juga, ikrar ini harus kamu pegang. Mulut kamu itu bisa dipegang, mulut kamu itu harus dipegang. Sholatku, ibadahku, lillahi, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu. Kadang-kadang kita enggak, ucapan kita seperti itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katanya kamu sudah mengikrarkan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Tapi nyatanya kamu untuk apa? Kamu hidup kamu untuk apa? Untuk main HP saja, untuk main maksiat saja, untuk ninggalin ibadah, untuk tidak patuh sama Allah, untuk melanggar perintah-perintah Allah. Ini berarti kata-kata kita tidak konsekuen. Kita punya mulut tidak konsekuen, ya, dengan ucapan dirinya sendiri, ya. Maka oleh karena itu sholatlah kamu, sholat dengan ikhlas, sholat dengan ikhlas, yaitu ikrarnya ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Terus kemudian wanhar dan berkorbanlah siapa kamu. Wanhar dan berkorbanlah siapa kamu. Ini adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah SWT. Inna syani akahwal abtar. Inna syani akahwal abtar. Maksudnya adalah siapapun juga yang membencimu ya Muhammad, maka dia itu akan terputus. Ya, Rasulullah dikatakan al-abtar. Rasulullah itu abtar karena putranya meninggal dunia. Di antaranya adalah Ibnu Abbas mengatakan ini tuh juga diturunkan juga kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu mereka punya persangkaan, orang-orang jahiliyah itu punya persangkaan kalau seseorang itu sudah ditinggal mati oleh anaknya, maka akan terputuslah dirinya. Seolah-olah terputus, masalah perjuangannya akan terputus, masalah ekonominya akan terputus, segala macam. Orang-orang jahiliyah itu seperti itu, bahwa seseorang itu kalau sudah terputus, dia punya anak terputus, maka seolah-olah tidak ada yang bisa melanjutkan lagi. Padahal enggak, tidak harus seperti itu. Ada orang, ya, orang yang bahasanya itu orang itu harus yang produktif. Orang produktif itu tidak harus dari anak saja ternyata. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi kadang-kadang ada orang menikah tidak punya anak, tapi kalau dirinya produktif, bisa juga karena kebaikan dirinya, dia senang sedekah, ya, pokoknya punya uang disedekahkan di jalan Allah. Paham apa paham? Jadi yang dinamakan orang terputus seolah-olah tidak ada manfaat lagi yang didapat oleh orang yang meninggal. Kalau kamu meninggal, tidak ada yang bisa mengalir kepada kamu kebaikan, itu namanya abtar. Tidak ada yang bisa mengangkat kebaikan-kebaikan untuk dirimu dalam barzah dan di surga, itu namanya benar-benar abtar. Tapi kan banyak sekali halal orang yang kemudian meninggal, dirinya secara hakikat tidak punya keturunan. Paham? Tidak punya keturunan. Kadang-kadang kan ada orang yang ditakdirkan oleh Allah, maksudnya ditakdirkan oleh Allah tidak punya keturunan. Ada benda orang seperti ini? Orang ditakdirkan tidak punya keturunan, terus kemudian kalau sudah wafat bisa juga. Jangan dianggap dari anak-anaknya saja, bisa saja kebaikannya karena sodakoh untuk pembangunan masjid. Sodakoh itu menjadi amal jariah. Kalau dirinya meninggal, mengalir apa tidak ini sodakohnya ini? Atau dia punya ilmunya diajarkan sama orang, mengalir apa tidak ini ilmunya? Kalau dia punya kitab, umumnya dia punya susunan kitabnya dibaca oleh orang lain, mengalir apa tidak? Mengalir. Bahkan kadang-kadang ada orang sekalipun punya anak banyak, anaknya 10,
bodoh semuanya, nggak bisa ngaji semuanya, jauh semua dari agama, justru menjadi beban buat orang tuanya. Betul apa betul? Di alam barzah dia kiriman dosa-dosa dari anak-anaknya. Di alam barzah dia dapat kiriman dosa-dosa dari anak-anaknya. Naudzubillah summa naudzubillah. Susah dikira orang tua yang sudah mati itu dikasih tahu oleh Allah, ini kelakuan anakmu. Kalau dia baik dia senang. Kalau dia melakukan kejahatan, dia dikasih tunjuk. Orang tua kamu di alam barzah itu akan sedih terus-menerus ketika anak-anaknya jauh daripada agama. Jadi belum tentu dari anak saja. Maka kemudian Rasulullah akhirnya kan, kemudian Allah Subhanahu wa taala, lihat Rasulullah memang tidak punya putra laki-laki, tapi Rasulullah terus-menerus manfaatnya, kemuliaannya, kederajatnya terus-menerus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya berkembang di mana-mana sampai di Papua ini. Ini kalian ini umatnya siapa ini? Mencintai tidak sama Rasulullah, tidak harus punya putra laki-laki. Rasulullah tidak harus punya putra laki-laki. Yang ada sekarang ini adalah putra keturunan lewat perempuan. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Paham apa paham? Terus kemudian inna syani'u al-abtar. Siapapun juga yang membencimu ya Muhammad akan terputus. Siapapun juga yang membencimu akan terputus. Wa mu begitu majita bi minal huda wal haq wal burhan. Jadi yang membenci kamu ya Muhammad dan yang membenci apa-apa yang kau datang membawa itu daripada asbab hidayah, kebenaran, dalil, nur al-mubin, maka dia akan terputus. Jadi hati-hati jangan sampai ini surat ini adalah peringatan juga, peringatan kebaikan dan peringatan yang membahayakan. Jadi siapapun juga yang membenci Nabi, dia yang akan terputus. Abu Jahal terputus, Wa'il bin As terputus. Mana manfaatnya dia? Sampai sekarang apa manfaatnya dia? Hidupnya dia yang dulu sombong kepada Rasulullah, apa manfaatnya? Tidak ada pengikutnya lagi Abu Jahal. Tidak ada umatnya Abu Jahal. Tidak ada membacakan Fatihah untuk Abu Jahal. Ada baca Fatihah untuk Abu Jahal? Ada yang datang ziarah kepadaku, assalamualaikum ya Abu Jahal. Tidak ada sama sekali. Betul? Ada apa tidak? Tidak ada. Betul apa betul? Jadi orang pembenci Rasulullah. Bisa juga sekarang ditarik orang-orang yang membenci sama ulama-ulama, pewaris Nabi, pewaris Rasulullah. Hati-hati. Jadi hidup itu harus hati-hati. Jangan sampai kita memposisikan menjadi pembenci orang-orang yang membawa pelanjut perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi musuhi santri, mendengki santri. Hati-hati, terputus hidup kamu, tidak berkah hidup kamu. Membenci ulama, terputus kamu. Hati-hati. Paham apa paham? Maka oleh karena itu ini istimewa surat Al-Kautsar ini. Surat Al-Kautsar ini juga bisa diwiridkan. Jadi kalau kamu mau diamalkan, mungkin dibaca setiap malam berapa kali. Jadi ini barokah untuk kebaikan-kebaikan kita. Juga hati-hati bagi orang-orang yang membenci, orang yang mengamalkan, menzikirkan, orang-orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Semoga manfaat. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih wa ala alihi wa sahbihi. Nasalaka Allah bihaqqi wa nasalaka Allah bihaqqi wa nasalaka Allah bihaqqi Nabi Muhammad wa syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ali wa zawji tahirin ajma haqqi jami sada ali wa ali wa ajmain wa bihaqqi jami sya'u muslimin wa ala kam syarqal ardil maghrib min ruqaba sallallahu haqqi wa bihaqqi surah al-Kautsar ya Allah wa bihaqqi surah al-Nur asrar al-Kautsar ya Allah ya Allah arfa qadar Allah tadi hajatna wa yassir umurana arfa qadratu tahir sayyidina jami ya Allah ijal hayatana ya Allah hayatan thayyibah wa ja'al ahlan zurriyatana min ahli al-ilm khair لا تجعلنا وإياكم واكتب لنا ولهم الصحة والعافية والسلام. اللهم افتح قلوبنا يا الله فتوح على عارفين. افتح قلوبنا فتوح على عارفين. افتح قلوبنا فتوح على عارفين. واجعل عملنا خالصا. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما وزدنا علما نافعا ضارا بنا تنصرنا بعدنا الصالحين بدنا. اللهم يا حي يا قيوم حياتنا حياة طيبة إلى يوم القيامة. بركة لنا حياة طيبة. اجعل عافية تهوي إلى ورزقنا ثمرة العافية. وارزقنا قوة غالبة على كل باطل وظالم
وفائز رسولنا على سبحان ربك رب العزة اللهم صل على وعلى في الدنيا الأخرى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله سرار الفاتحة.